Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam 3 bab yang penting sekali, di dalam apa-apa yang tidak boleh dikerjakan oleh seseorang dalam keadaan dia pertama-tama enggak ada wudu. Apa yang enggak boleh dikerjakan? Bahkan haram kalau dikerjakan. Yang kedua, apa-apa yang haram dikerjakan oleh orang yang sedang dalam keadaan junub, yang keluar mani sebab bersetubuh, atau dia junub sebabnya mimpi. Yang ketiga, yang lebih lama lagi, lebih panjang lagi, apa-apa yang haram bagi seorang wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, ini digabung oleh ulama. Ya, yang diharamkan dalam keadaan dia berwudu nggak boleh 4 perkara. Kalau yang nggak boleh dalam keadaan dia sedang junub, tambah 2, jadi berapa? Berapa? 6. 4 tambah 2, 6. Terus yang enggak boleh lagi dalam keadaan dia haid dan nifas, tambah lagi 4. Jadi berapa? 10 perkara enggak boleh dikerjakan. Pertama-tama, man intaghawa wudu'uh haruma 'alaihi 4 asya'. Siapa yang batal wudu'nya, maka enggak boleh baginya 4 perkara. 4 perkara. Pertama-tama yaitu salat. Enggak boleh orang enggak ada wudu, enggak boleh salat, jelas. Baik salat fardu atau salat enggak boleh. Salat jenazah enggak boleh. Yang mana dalam keadaan dia enggak punya wudu. Yang kedua apa? Enggak boleh dalam keadaan enggak ada wudu, tawaf. Tawaf syaratnya mesti ada wudu. Karena tawaf syibhus shalah. Syibh shalah, seperti salat. Ulama bilang syibhus shalah itu ada berapa? Ada banyak syibhus shalah. Yang pertama, tawaf seperti sholat. Sholat jenazah seperti sholat. Sujud syukur seperti sholat. Sujud tilawah seperti sholat. Khutbah Jumat seperti sholat. Itu syibhus sholat. Ada 5. Nggak boleh semuanya nggak ada wudu. Mesti ada wudu. Khutbah Jumat mesti berwudu. Sholat jenazah mesti berwudu. Satu lagi apa tadi? Sujud syukur mesti berwudu. Ada tamu, ntar kita siapin makan minumannya. Yang ketiga apa lagi tadi? Sholat jenazah. Jadi berapa? 5 tuh. Sujud syukur, sujud tilawah. Sholat jenazah, sholat apa lagi tadi? Khutbah Jumat. Dia khotib mesti ada wudu. Khotib kalau nggak berwudu nggak sah khutbahnya, dosa dia. Sholat jenazah nggak berwudu, nggak boleh, karena mesti ada wudu. Dan tawaf syibhus shalah, seperti sholat, karena ada sebagian syarat-syarat sholat di situ, atau sebagian gerakan-gerakan sholat ada di situ ya, dari 5 tersebut. Nah, itu yang diharamkan bagi orang yang nggak berwudu sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat atau sholat jenazah, atau khutbah Jumat, atau sujud syukur, atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau khutbatul Jumat. Mesti ada wudu. Terus tawaf di Mekah nggak boleh, mesti ada wudu. Nggak ada wudu nggak sah tawafnya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah
Mashul mushaf wa hamluhu. Masul mushaf, menyentuh, memegang mushaf. Mushaf artinya Quran. Enggak boleh kita pegang, enggak ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Wa hamluhu, dan juga menjingjing, membawa, memegang, ini membawa mushaf. Enggak boleh juga karena enggak ada wudu. Enggak ada wudu, enggak boleh dia memegang mushaf, membawa mushaf, menjingjing mushaf, kecuali tas katanya. Nanti di situ ada 3 kitab, ada kitab fikih, ada kitab hadis, ada kitab-kitab yang lain. Di tengah-tengahnya Quran. Enggak sengaja-ngaja mau Al-Quran saja. Kalau Quran saja enggak boleh. Karena yang dijinjing cuma 1. Kalau ada 4-5 kitab boleh. Atau kitab tafsir Quran. Tafsir banyakkan bahasa yang lain. Bahasanya bukan Al-Quran saja. Di situ ada tafsir Quran, boleh kita pegang. Itu yang ketiga dan yang keempat. Jadi bagi orang yang enggak punya wudu, haram sholat, haram tawaf, haram dia sholat jenazah, nggak boleh sujud syukur, nggak boleh sujud syukur mesti pakai wudu. Gol, dia sujud, nggak ada cerita ini sujud syukur. Ya, sujud syukur nikmat atau dia hilang daripada, dijauhkan daripada nikmat, dari bahaya. Dia sujud syukur. Tadi kita bilang ada syaratnya wudu. Syaratnya harus tertutup aurat, nggak boleh terbuka sampai sini. Pakai celana mau bola, auratnya terbuka, nggak boleh wudu, nggak boleh sujud dalam keadaan aurat terbuka. Terus madhab kiblat, main sujud, main tempat mana aja dia sujud, nggak boleh. Mestinya madhab kiblat, ada syarat-syaratnya. Ada takbiratul ihramnya, ada sujudnya, ada salamnya. Nggak boleh. Sujud syukur begitu juga, ya. Dengan takbir, dia langsung sujud syukur, berdoa, kalimat-kalimat hamdalah, kalimat syukur kepada Allah, memuji-muji Allah. Setelahnya dia bangun, dia salam lagi. Komplit, ya. Tentunya sujud sahwi, apalagi karena di dalam sholat. Terus apa lagi tadi? Memegang Al-Quran nggak boleh, memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Walaupun sampulnya, walaupun kertasnya, walaupun lembarannya, walaupun 1 juz Quran murni, kecuali Quran tambahan kayak Yasin. Ya, Yasin kan tuh banyak bahasa yang lain, ada Tastighfar, ada Kanzul Arash, ada ini, ada itu, ada tahlil, ada ratib. Boleh. Kalau yang keempat tadi, menjinjing Al-Quran, memegang Al-Quran, ngepak misalnya kerja di toko, mesti dia berwudu karena dia megang Al-Quran, ngepak Al-Quran mesti dia orang Islam, nggak boleh orang kafir. Rapiin di toko, mesti ada wudu dia. Ya. Itu 4 perkara ya. Sekarang masuk yang kedua. Haram bagi orang yang sedang junub dan baik laki ataupun perempuan, sama ya semuanya tadi. Nambahin 2 aja. Jadi berapa? 4 sama 2 tambah berapa? Tambahnya apa? 2. Lubthu fil masjid wa qiraatul Quran. Tadi nggak boleh megang Quran, nggak boleh jinjing Quran, nggak boleh baca Al-Quran. Karena ada lagi junub. Junub nggak boleh membaca Quran karena dia kotor. Dia keluar mani, tidur, ngimpi, bersetubuh, ya. Itu dia dalam keadaan junub nggak boleh baca Al-Quran. Tadi megang aja nggak boleh, ngangkat juga nggak boleh. Yang ketiganya nggak boleh baca, niatnya nggak boleh baca Quran gas, hanya Al-Qurannya saja. Nanti ada tentang dia mau ada wiridan, ada bacaan biasa, tapi nggak boleh lama, nggak boleh banyak. Yang keenamnya, lubus fil masjid, diam di masjid, nggak boleh. Orang junub tidur katanya di masjid, dia mimpi, buru-buru keluar, nggak boleh dia duduk di masjid, karena dia sedang
junub, keluar mani, tidur di masjid, dia mimpi kotor. Pas dia junub langsung harus keluar dari masjid. Nggak boleh dia di masjid. Apalagi yang orang dari luar junub mau masuk masjid. Jelas-jelas dia larang. Karena dia kok kotor. Itu 2 tambahan. Jadi berapa tadi? 4 tambah 2, 6. Tinggal perempuan sekarang khusus. Yang dalam keadaan yahrumu bil haidhi asyaratu asya. Yang dimaksud dengan haid juga dengan nifas sama. Dalam keadaan dia habis beranak. Atau dia haid. Dalam keadaan haid nggak boleh 10 perkara. Ulang lagi. Yang 4 sama yang 2 sama. Yang 4 sama yang 2 berapa tadi? 6. Bagi haid nggak boleh 6 dulu. Sama, nggak boleh sholat. Baik sholat sunnah, baik sholat jenazah, atau sholat wajib apalagi. Nggak boleh. Orang haid nggak boleh sholat karena dia kotor. Nggak memenuhi syarat. Syaratnya sholat adalah naqa, ya, minal haidhi wan nifas. Ya. Perempuan itu harus bersih dari haid dan baru sholat. Ya. Idza tatahharti faghtasili wa shalli. Kalau engkau udah bersih, mandi, baru sholat. Si perempuan udah bersih dari haidnya. Terus tambahannya sama tadi dengan yang lain apa? Sholat tawaf, nggak boleh juga nggak boleh tawaf si perempuan. Sholat jenazah, syibhut sholat, tawaf, syibhut sholat, sujud tilawah nggak boleh juga. Khutbah Jumat nggak ada perempuan. Terus sujud syukur ada, nggak boleh juga, mesti pakai wudu karena dia bukan ahli sholat, nggak boleh dia bersujud. Ya. Terus udah berapa itu? Udah 6. Ya, nggak boleh megang Quran, nggak boleh ngangkat nggak boleh baca Quran, nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh diam ke masjid. Tambah lagi, nggak boleh dia lewat masjid, lewat murur, ngelewatin masjid. Misalnya pintu masjid dari sini mau ke sono, ke pintu yang sono motong jalan, nggak boleh. Karena waktu jalannya itu ditakutin ada tetesan darah yang keluar. Jadi nggak boleh diem di masjid, nggak boleh lewat di dalam masjid, nggak boleh lewat di dalam masjid. Siapa itu? Orang yang sedang haid dan nifas. Nggak boleh puasa, nggak boleh berpuasa karena dia bukan ahli ibadah dalam keadaan kotor. Nggak boleh puasa si perempuan. Yang ke-9, ya, nggak boleh dicerai. Nggak boleh cerai. Nggak boleh lakinya menceraikan kita laki-laki. Kesian perempuan kalau lagi haid, lagi nifas, dicerai tega. Makanya haram bagi laki-laki. Ya. Bukan bagi perempuan di sini. Ya. Haram baginya laki-laki menceraikan wanita dalam keadaan haid dan keadaan nifas. Ya. Nggak boleh dia dicerai. Yang dimaksud adalah laki, yang suami. Ya. Yang ke-10-nya nggak boleh bercumbu, bermain, bercanda kalau gitu ya. Di tempat yang dilarang ya. Antara pusar dan lutut nggak boleh. Bercumbu artinya bermain-main antara pusar dan lutut. Ditakutkan nanti dia merembet dengan syahwatnya, dia bisa berjima ya, maka dilarang. Itu 10 perkara. Yang satu itu hanya laki-laki haram menceraikan wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Apa sebabnya katanya? Sebabnya bakal lama dia nunggu iddahnya. Udah diceraiin, dia mesti iddah lagi, panjang.
lagi head. Kalau orang yang head, ya, dia selesai bersih langsung. Ini karena diceraiin dari head, dia mesti bersih dulu 1 kali lagi. Panjang jadinya. Menunggu iddahnya, menunggu masa bersihnya. Itu 10 perkara. Kita ulang 10 perkara itu biar apal. Yang diharamkan bagi orang yang enggak berwudu 4 perkara. Pertama salat dan tawaf dan memegang Al-Qur'an dan menjinjing Al-Qur'an 4. Ini pegang 4 nih, rumus. Ya. Terus bagi orang yang junub tambahin 2. Enggak boleh baca Al-Qur'an. Orang junub enggak boleh baca Al-Qur'an. Enggak boleh diam di masjid. Enggak boleh diam di masjid. Jadi berapa? 6. Sekarang bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, tambah lagi 4. Masukin yang ketiga tadi. Enggak boleh baca Quran, udah. Enggak boleh ngangkat Quran, enggak boleh diam di masjid, enggak boleh lewat di masjid. Enggak boleh lewat di masjid, tambah tuh. Enggak boleh puasa. Enggak boleh bermain-main antara pusar dan lutut. Enggak boleh dicerai oleh lakinya. Selesai. Ya, rumusannya gampang. Kalau kita mau mempelajarinya nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi dengan dalil-dalil ayatnya, dengan dalil hadisnya, ada semuanya di dalam kitab-kitab yang lebih luas. Ya. Di dalam haid, kata Rasulullah, idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau sudah datang haid perempuan, tinggalin salat, enggak boleh. Kata Sayyidatuna Aisyah, kunna na'muru bi qada'il shaum wa la na'mur bi qada'is shalah. Kami perempuan lagi haid disuruh qada puasa. Tapi enggak disuruh qada salat. Ya, perempuan dia enggak qada salat, cukup qada apa? Puasa. Kalau baca Quran, kata Rasulullah SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Enggak boleh membaca orang yang sedang junub, orang yang sedang haid, sedikit pun Al-Quran. Enggak boleh sengaja-ngaja, gasot. Bermaksud membaca Quran enggak boleh. Tapi kalau dia ada kalanya kebiasaan, dia membaca tapi enggak boleh banyak. Nah, misalnya litahassun, ya, untuk menjaga, membentengi diri, misalnya 1 ayat. Ya. Kalau memegang Al-Quran, ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Hadisnya la yamassul Quran illa tahir. Enggak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan dia bersih, ya, tahir. Kalau dalil tawaf, ya, waktu Sayyidatuna Aisyah dia datang haid waktu belum tawaf. Kata Rasulullah, if'ali daripada ma yaf'alul hajj, segala daripada manasik-manasik haji illa tawaf. Ya, min ghaira an la tatufi. Enggak boleh engkau wahai Aisyah dalam keadaan haid tawaf. Jadi Rasulullah yang enggak bolehin. Hukum-hukumnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan engkau tawaf wahai Aisyah, engkau dalam keadaan haid. Tapi manasik haji yang lain, Arafat boleh, Muzdalifah boleh, Mina boleh, ya, yang lain-lain boleh. Hanya tawaf enggak boleh. Tawaf karena syaratnya bersih. Kalau tentang wanita enggak boleh digauli, bercumbu di antara pusar dan apa tadi, lutut, ya, ditakutkan merembet nanti dia bisa bersetubuh atau dia bisa
menggaulinya. Kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid. Hindari pergaulan wanita dalam keadaan haid. Antara pusar dan lutut saja. Artinya di atas boleh kita pegang, kita gaulin, kita senang-senang. Atau dari bawah lutut ke bawah, boleh. Nah, yang ini yang bahaya. Takut nanti dia merembet ke pergaulan. Tapi Rasulullah SAW kata Sayyidatuna Aisyah menggauli kami, istri-istrinya, ya, tetapi dipakai dengan kain, ditutup dengan kain, nggak boleh kulit dengan kulit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah, hindari, ya, jauhi, ya, perempuan itu dalam keadaan haid. Isna'u kulla syai' illa nikah, ya. Engkau gauli, bercumbu, wajah, badan, payudara, kaki dan lain, tapi nggak boleh tempat yang nikah, artinya tempat farji. Dalam keadaan haid. Tapi kalau dia sudah bersih, hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Kalau dia sudah bersih, dia mandi, dia boleh sholat, boleh digauli oleh lakinya. Setelah dia bersih dari haid. Rasulullah melarang, wala tagra'il haid walal junub syai'an minal Qur'an. Enggak boleh seorang perempuan, ya, membaca Al-Qur'an yang sedang haid ataupun nifas. Walal lubthu fil masjid, enggak boleh juga masuk ke masjid, enggak boleh juga lewat dari masjid, ya, lewat dari masjid enggak boleh. Tawaf itu kata Rasulullah bimanzilatis shalah, syibhus shalah. Syibhus shalah ada berapa? Ada 5. Tadi syibhus shalah, salat jenazah. Syibhus shalah, tawaf. Syibhus shalah, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat. Tawaf itu seperti sholat, karena dia nggak boleh berbicara yang lain-lain kecuali zikrullah dan tasbih dan doa. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong bahasa-bahasa lain di dalam tawaf. Itu semuanya kata Rasulullah, at-tawaf bimanzilatis shalah illa anna Allah ta'ala fihi an-nutq faman nataqa fala yantaq illa bi khair. Kalau dia mau berbicara juga, tapi bicaranya yang baik. Jangan berbicara dunia, jangan berbicara yang luar sholat atau luar zikir tawaf. Adapun nggak boleh si perempuan di dalam masjid, ya. Kata Rasulullah, orang yang junub dan orang yang haid nggak boleh diam di dalam masjid. La uhillu al-masjidah li haidin wala li junubin. Aku tidak halalkan, tidak bolehkan orang haid dan orang nifas ada di dalam masjid. Dan yang kelebihannya, perempuan yang haid nggak boleh lewat di pintu sini mau keluar pintu sana nggak boleh. Kenapa? Takut talwithul masjid. Dia takut ngotorin masjid dengan tetesannya atau baunya daripada haid tersebut. Karena syaratnya sholat adalah wudu. La yaqbalullahu salata illa bitahurin. Enggak sah seseorang sholat itu tanpa wudu. Enggak boleh, ya. Wala sadaqata min ghululin. Allah tidak menerima sedekah dari uang yang haram, dari curian. Adapun tadi menyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tawaf, kata Rasulullah, at-tawafu bil baiti salatun. Orang yang bertawaf di rumahku seperti dia dalam keadaan sholat. Pahalanya sama. Itu dari ayat, dari hadis. Jadi kalau kita belajar fikih, kita ambil rumus-rumusnya, patokan-patokannya, angka-angkanya 3 atau 4 atau 6 atau 8 atau 10. Nggak bakal berubah lagi tuh.
zaman demi zaman, ulama kayak kitab apa lagi nggak ada berubah. Paten. Oke. Tinggal kitanya ngapalin. Kita ingetin. Ya. Dari rumus-rumus yang tadi 4, 6, 10. Ya. Yang haramkan dalam keadaan berwudu ada 4. Yang diharamkan dalam keadaan junub 6. Yang diharamkan dalam keadaan apa tadi? Haid dan nifas 10. Syibhus shalah ada 5. Begitu. Nanti mungkin kita masuk ke ilmu ketambahan dalil hadis dan dalil ayat. Cukup jadi orang alim. Itu aja, kuasain dengan dalil-dalilnya, jadi orang pintar di dalam 3 bab tersebut. Bab tentang orang yang enggak hadas, bab tentang junub, bab tentang haid. Ya, perincian-perinciannya, dalil-dalilnya, ayat Qur'annya, hadisnya, begitu juga pengertian-pengertiannya. Ya. Maka ilmu fikih gampang, tinggal banyak kita menghafal, mengetahui rumus dan dalilnya Al-Quran dan hadis. Rasulullah berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik, bagus, khairan katanya, ilmu, mal, apa adanya, orang yang memahami agama. Dia nanti dapat segala-galanya, dapat ilmu, dapat harta, dapat kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan. Karena dia condong demen dengan ilmu fikih. Itu hadis ulama paling ambil. Ya. Karena kita beribadah dengan ilmu. Beribadah dengan dasar pelajarin fikihnya. Pelajarin fikih itu ada hukum syaratnya, ada hukum rukun fardunya, ada di situ hukum sunnah-sunnahnya, ada hukum makruhatnya, ada hukum mubtilatnya, ada hukum yang disebut hayatnya, kaifiyatnya, segala itu 9 perkara. Kita mesti dalemin itu. Setiap masalah nanti ada semua itu. Apa syaratnya, apa hukumnya, apa sunnahnya, apa rukunnya, apa yang makruhnya, apa yang membatalkannya, apa hayatnya, apa kaifiyatnya, ada itu semua di dalam bab sholat, bab tayammum, bab junub, bab mandi, bab ini, mesti ada. Syaratnya mandi, syaratnya wudu, syaratnya tayammum. Begitu juga bagaimana sunnahnya, bagaimana membatalkannya. Nah itu, kalau kita udah kuasai itu, gampang. Ingat terus. Tapi mesti diulang-ulang, mesti dicatat nanti dengan dalilnya, dengan ayatnya dan hadisnya. Lebih luas lagi. Menjadi ustadz, ya, menjadi guru. Dibayangin semuanya daripada sebab-sebabnya. Ilmu fikih itu perlu taswir namanya. Taswir itu menggambarkan, ya, gambaran, ya, permisalan, contoh. Jadi suka-suka kita ke bawah hayalan, nggak inget gambarinnya gimana nih, nyontohinnya gimana, misalinnya gimana. Nah itu paling sulitnya di dalam ilmu fikih. Bukan paling sulit, tapi mesti kita mengerti. Contohnya di dalam sholat. Nah kita bayangin diri kita lagi sholat nih. Gimana rukun dosir? Gimana rukun tawil? Bagaimana syarat ruku? Bagaimana syarat sujud? Nah, bayangin di dalam sholat tersebut, nanti kita bisa ngerti. Apa aja yang sunnah di dalam sujud, apa aja yang sunnah di dalam ruku. Begitu juga yang lain, ya, di dalam tayammum, di dalam mandi, dan seterusnya. Ada semuanya itu. Nah, itu mempermudah kita jadi faqih, menjadi orang yang bisa menguasai ilmu fikih, ya, di dalam segala bab. Terutama bab ibadat aja. Bab ibadat aja kuasain udah cakep. Dari awal air sampai istinja, sampai wudu, sampai tayammum, sampai mandi, sampai junub, sampai bab-bab sholat, sampai bab jenazah, sampai
Bab sholat itu cukup deh. Wah, udah kuasain aja. Apalagi tambah lagi nanti, tambah bab-bab yang keduanya. Itu ilmu yang membawa kita ke jalan khair. Khair dapat hikmah, dapat ilmu, dapat harta, karena kita kuasain ilmu fikih. Yang keduanya, ibadah kita murni, karena didasari dengan ilmu, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Kita ibadah dengan dasar ilmu, tahu dalilnya, tahu caranya, tahu syaratnya, tahu hukumnya, tahu yang membatalkannya, tahu qiraatnya, tahu hayatnya, tahu kaifiatnya. Oh, pinter ini orang. Nggak sama orang yang sembahyang asal ikut-ikutan. Ya kan? Nggak sama. Maka dia pahalanya besar. Seorang yang faqih mempunyai pahala lebih daripada 1000 orang yang main. Assalamualaikum. Lebih. Alhamdulillah, kita panjang-panjangin biar dia datang. Ada Habib, orang muda, anaknya Habib Muhammad Bakri Al-Hamid dari Sewun. Ada yang ingat nggak? Abahnya yang suka pidato di Dar Mustafa. Dia punya anak 2 di sini, namanya Muhammad sama Ali. Yang Ali ahli ilmu, ahli ngarang-ngarang, yang Muhammad nih majdzub sedikit. Ada karomatnya banyak. Dia mau datang tadi maghrib, lama banget. Mau dijemput, dia bilang nggak ada jemputan, naik aja Grab. Nggak mau katanya, besok deh. Mudah-mudahan dapat ilmu yang tadi semuanya, bab yang 3 itu kuasain. Nanti bias sama yang lain, ambil contoh yang lain sama. Pasti semuanya bakal ketemu itu, ilmu tentang hukum, syarat, fardu, rukun, sunnahnya, hayatnya, mubtilatnya, makruhatnya, kaifiatnya, apa aja itu di dalam ilmu fikih bakal lewatin itu satu persatu, ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab.